sejahtera untuk kita semua. Senang sekali dapat berjumpa kembali dalam New Life on Air. Mari kita menyiapkan hati untuk menerima berkat Tuhan melalui pujian dan firman Tuhan berikut ini. Let's say how much we love Him, how much we adore Him, and let's worship Him together. I worship at your throne, whisper my own love song. With all my heart I'll sing, for you my dad and king. I live for all my day, to put the smile on your face. And when we finally meet, it will be for eternity. Know how I do open up your arms when I need your love. How far you would come if ever I was lost. You say that all you give for me is undying love. When it told me to the cross, oh, I worship you, my God. I worship you, my God. I love you. I love you. Forever I will sing. Forever I will be with you. Be with you. Oh, I worship you, my God. I worship you, my God. I love you. I love you. Forever I will sing. Forever I will be with you. Be with you. How I do open up your arms when I need your love. How far you would come if ever I was lost. You said that all you give for me is undying love. When you show me to the cross, oh, oh. I worship you, my God. I worship you, my God. I love you. I love you. Forever I will sing. Forever I will be with you. Be with you. Be with you. Be with you. Haleluya, puji nama Tuhan. Tidak ada yang lebih indah memang ketika kita dapat memuji, menyembah Tuhan dengan nyanyian-nyanyian kita. Saudara-saudara, salam sukacita bagi kita semua. Hari ini mari kita membuka firman Tuhan dari kitab Yohanes pasal yang ke-8 ayat 30 sampai dengan 36. Namun sebelumnya kita membaca ayat-ayat itu, mari kita membaca terlebih dahulu ayat yang ke-36 yang mengatakan, jadi apabila anak itu memerdekakan kamu, kamu pun benar-benar merdeka. Rancangan Tuhan, apa yang Yesus lakukan bagi kita adalah memerdekakan saya dan saudara
dan kita benar-benar merdeka. Nah saudara-saudara, mari kita baca ayat-ayat yang mendahului ayat 36 yang tadi. Ayat yang ke-30 dan seterusnya. Setelah Yesus mengatakan semuanya itu, banyak orang percaya kepadanya. Maka katanya kepada orang Yahudi yang percaya kepadanya, "Jikalau kamu tetap dalam firman-Ku, kamu benar-benar adalah murid-Ku, dan kamu akan mengetahui kebenaran, dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu." Kita lihat ayat yang ke-30, ayat yang ke-31 menjelaskan bahwa perkataan Yesus ini untuk orang banyak yang sudah percaya kepada Yesus, bukan kepada orang yang belum mengenal Yesus. Ini kepada orang yang sudah percaya Yesus. Dikatakan, "Jikalau kamu tetap dalam firman-Ku, kamu benar-benar adalah murid-Ku." Ini disampaikan kepada orang yang percaya Yesus, menyadari bahwa kebenaran diketahui tidak cukup, tapi tetap tinggal dalam kebenaran, hidup dalam firman. Itulah yang akan membuat firman itu, kebenaran itu benar-benar memerdekakan. Kalau begitu, pertanyaannya, apakah ada orang percaya yang belum benar-benar merdeka? Ada. Apakah ada orang yang sudah melayani Tuhan tapi belum benar-benar merdeka? Ada. Saudara, ayat 33, jawab mereka, "Kami adalah keturunan Abraham dan tidak pernah menjadi hamba siapapun. Bagaimana engkau dapat berkata, kamu akan merdeka?" Artinya mereka, orang banyak yang sudah percaya, tidak menyadari bahwa yang dimaksud Yesus di sini adalah merdeka dari perbudakan dosa, bukan merdeka dari penjajahan manusia semata. Karena dikatakan, "Loh, kami keturunan Abraham, gak ada orang yang pernah memperbudak kami. Jadi bagaimana engkau Tuhan dapat berkata bahwa aku akan benar-benar merdeka?" Lalu kata Yesus kepada mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya setiap orang yang berbuat dosa adalah hamba dosa." Bisa gak orang percaya Yesus tapi tetap jadi hamba dosa? Bisa. Bisa gak orang yang sudah percaya Yesus jadi hamba uang? Bisa. Bisa gak orang yang sudah percaya Yesus bahkan sudah melayani menjadi hamba perbudakan, keterikatan dengan dosa, diperbudak oleh nafsu? Bisa. Bisakah orang yang sudah melayani mempunyai orientasi seksual yang menyimpang? Bisa. Apakah banyak? Tidak tahu. Tetapi bisa terjadi. Nah, saudara-saudara, Yesus menegaskan di sini, merdeka dari perbudakan dosa. Seringkali orang yang sudah berlabel orang percaya, berlabel saya orang Kristen, saya sudah melayani, saya sudah pakai jas, saya sudah pakai dasi, saya sudah memakai atribut-atribut pelayanan, tidak menyadari bahwa di dalam dirinya masih ada perbudakan yang membuat tidak benar-benar merdeka di dalam Tuhan. Ayat 35, "Dan hamba tidak tetap tinggal dalam rumah, tetapi anak tetap tinggal dalam rumah." Artinya yang tadi kita baca, kalau engkau tetap dalam firman-Ku. Dan di sini dikatakan, kalau hamba tidak tetap tinggal dalam rumah. Orang yang tidak tetap dalam firman Tuhan bisa keluar masuk, bisa jatuh bangun, bisa justru bahkan bisa pakai kemampuan atau pengetahuan akan firman itu, tempat persembunyian, untuk supaya orang bilang, tidak mungkin dia masih terikat dosa, dia sudah melayani. Tidak mungkin dia masih diperbudak, dia belum merdeka, karena dia sudah begitu hafal dan bahkan sudah mengajar firman Tuhan. Saudara-saudara, Yesus mengingatkan, apabila anak itu memerdekakan kamu, kamu pun benar-benar merdeka. Jangan sampai terjadi dalam hidup kita merasa kita sudah percaya seperti orang-orang ini. Dan namun Yesus menegaskan, yang penting adalah kita merasakan Yesus sudah memerdekakan kita. Saudara, orang yang tetap hidup dalam firman, bukan orang yang sekedar pandai firman. Pasti orang yang menghidupi firman, Alkitab berkata, kemudian akan tahu kebenaran. Dan kemudian kebenaran itu akan memerdekakan. Dan jika Yesus adalah kebenaran itu, jika Yesus ada dalam kehidupan sehari-hari, maka janji firman-Nya ya dan amin. Yesus memerdekakan saya dan saudara.
Orang yang merdeka dari perbudakan dosa artinya tidak mau lagi diperbudak oleh dosa apapun. Bisa melepaskan diri. Ciri orang yang masih terikat atau diperbudak dosa, orang ini punya 1000 alasan, punya banyak alasan untuk pembenaran diri, hanya untuk membuka peluang, membuka celah untuk kembali melakukan kebiasaan buruk atau melakukan dosanya. Jangan mau diperbudak oleh sakit penyakit. Bukan berarti orang percaya tidak bisa sakit. Kita semua bisa sakit. Jangan mau gara-gara sakit penyakit tidak bisa bersyukur dan tidak bisa berbahagia. Orang yang merdeka walaupun sakit, ya kita berdoa untuk sakit penyakit tetapi tidak mengurangi sukacita dan iman percaya kita kepada Tuhan. Dan orang yang merdeka jangan mau diperbudak oleh masalah. Masalah boleh ada, tetapi tidak akan menghancurkan atau merusak fokus kita kepada melayani Tuhan, fokus kita kepada mengiring Tuhan, kepada panggilan Tuhan. Jangan mau gara-gara masalah kita terkapar dan kita meninggalkan Tuhan. Dan saudara-saudara, orang yang merdeka jangan mau apalagi diperbudak oleh manusia. Jangan gara-gara cinta sama seseorang, jangan gara-gara hormat kepada seseorang, engkau atau kita jadi meninggalkan kasih kita kepada Tuhan, jadi menomorduakan Tuhan Yesus. Dan orang jangan mau diperbudak oleh uang. Banyak orang diperbudak oleh uang. Bagaimana? Kalau dia memberi, ada rasa sakit. Mengembalikan persepuluhan, ada rasa sakit. Kalau dia mau jujur tentang keuangan, rasa sakit. Itu orang yang masih diperbudak oleh uang. Kalau orang yang sudah merdeka, memberi, mengembalikan apa yang menjadi kewajibannya kepada Tuhan, tidak ada rasa sakit, tetapi ada rasa bahagia. Orang yang masih diperbudak oleh uang, ini kalau bayar hutang, kalau memenuhi hutang-hutangnya, malah tidak ada kelegaan, malah rasa sakit. Tapi mempertahankan hutang, menunda pembayaran, menunda kewajiban, malah ada kelegaan. Itu orang yang masih diperbudak oleh uang. Saudara-saudara, orang yang tidak diperbudak oleh uang, kalau menyusahkan orang lain, menjadi beban bagi orang lain, dia akan merasa malu, bukan merasa senang. Orang yang masih diperbudak, dia akan merasa senang kalau dia menjadi beban bagi orang lain. Dia akan merasa bangga, lebih bangga menerima daripada memberi. Dengar ini baik-baik, saudara-saudara. Orang yang terikat atau diperbudak, dia rela kehilangan segala sesuatu yang baik dalam hidupnya hanya demi mengejar satu kesenangannya, untuk mendapatkan satu hal. Namun orang yang merdeka, sebaliknya, dia rela kehilangan satu hal untuk mendapat segala sesuatu yang baik yang Tuhan sudah sediakan dalam hidupnya, yang sudah seharusnya menjadi miliknya dari Tuhan. Dan mengapa orang-orang benar merdeka itu bahagia? Yang pertama, karena orang itu sudah lepaskan yang satu untuk mendapat segalanya yang baik dari Yesus. Dan yang kedua, karena mereka merawat dirinya untuk bebas dari racun-racun yang ada dalam hidupnya. Yang membebaskan dirinya tidak terintimidasi apapun, supaya dia tetap bisa memandang kepada Yesus yang sudah memerdekakan dia. Karena Amsal mengatakan, orang bijak melihat malapetaka akan lari. Kalau kita tidak merawat diri kita, bagaimana kita bisa merawat orang lain? Kalau seorang ibu tidak merawat dirinya, bagaimana ia dapat merawat anak-anaknya? Seorang pelayan jemaat, jika engkau tidak merawat dirimu, membebaskan dari racun-racun yang selama ini ada dalam hidupmu, bagaimana engkau dapat merawat domba-domba yang dilayani? Dan yang ketiga, kenapa orang benar-benar merdeka itu bahagia? Karena hidupnya 100% sepenuhnya bergantung kepada pribadi yang memberi kemerdekaan itu. Tidak ada lagi pribadi lain yang menjadi gantungan hidup. Tidak ada lagi harta atau apapun yang diyakininya sebagai gantungan untuk hidupnya. Tetapi dia berbahagia karena merdeka hanya bergantung kepada pribadi yang memberikan kemerdekaan yang sesungguhnya. Demikian firman Tuhan. Tuhan tolong kita semua, hiduplah sebagai orang-orang yang merdeka. Haleluya. Tuhan Yesus memberkati.
Kerahkanlah kekuatanmu, ya Allah. Tunjukkanlah kuasa-Mu, ya Tuhan. Serahkan musuh-Mu, selamatkanlah umat-Mu. Allah dahsyat di tempat kudus-Nya. Kerahkanlah kekuatan-Mu, ya Allah. Tunjukkanlah kuasa-Mu, ya Tuhan. Serahkan musuh-Mu, selamatkanlah umat-Mu. Allah dahsyat di tempat kudus-Nya. Allah bangkit, bersoraklah. Allah bangkit, bernyanyilah. Musuh dikalahkan, umatnya dibebaskan. Allah dahsyat di tempat kudus-Nya. Oh, oh, oh. Bapa di surga, kami ucap syukur atas setiap lagu pujian yang kami naikkan dan firman Tuhan yang telah kami dengar. Kiranya Tuhan memberkati setiap orang yang telah mengikuti New Life on Air ini. Kami bersyukur untuk semua hal-hal yang baik yang Engkau limpahkan dalam kehidupan kami. Engkau Allah yang kudus, Allah perisai, dan panji keselamatan kami. Kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan menolong setiap orang yang membutuhkan pertolongan Tuhan untuk setiap beban-beban yang sedang dialami. Tuhan, kami bersyukur untuk negara Republik Indonesia yang diberkati. Berikanlah hikmat kebijaksanaan bagi seluruh pemimpin negeri kami. Berkatilah pelayanan para hamba Tuhan di seluruh Indonesia, agar pelayanan yang mereka lakukan dapat membawa jiwa-jiwa kepada pengenalan akan kasih Tuhan Yesus yang menyelamatkan. Berikanlah kekuatan, kesehatan, dan perlindungan kepada kami semua dalam mengerjakan amanat agung Tuhan Yesus, yaitu menjadikan segala bangsa murid Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Mari kita berdoa. Bapa kami. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu, di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang mempunyai kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin. Saudara-saudara yang terkasih, terimalah berkat Tuhan. Segala berkat ini akan datang kepadamu dan menjadi bagianmu jika engkau mendengarkan suara Tuhan Allahmu. Diberkatilah engkau di kota dan diberkatilah engkau di ladang. Diberkatilah buah kandunganmu, hasil bumimu dan hasil ternakmu. Diberkatilah bakulmu dan tempat adonanmu. Diberkatilah engkau pada waktu masuk dan diberkatilah engkau pada waktu keluar. Amin. Terima kasih atas kesetiaan saudara mengikuti program New Life on Air.
Jangan lupa ikuti sosial media New Life on Air dan silakan bagikan video ini agar menjadi berkat untuk banyak orang. Tuhan Yesus memberkati.